Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabah. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Semoga Bang Jela dan juga rekan-rekan atau sobat Kicau Jelata semua berada dalam keadaan sehat dan fit selalu. Iya, amin, amin, amin. Amin. Jadi Bung Jela, Ya, 2020 atau di penghujung tahun ini benar-benar banyak peristiwa-peristiwa yang menyesakkan dada ya. ya. Berentennya OTT oleh KPK dan yang ditangkap adalah manusia-manusia kelas kakap ya. Ya. Mulai dari wali kota, bupati, dan 2 menteri. Dua menteri. Dan peristiwa lainnya yang juga membuat hati terluka sebagai manusia adalah tewasnya 6 orang anak muda ya, Ya. yang merupakan Laskar FPI di kilometer 50 jalan tol Karawang ya. Ya. Ini benar-benar peristiwa yang menyesakkan dada, menghina rasa kemanusiaan kita. Tapi di balik peristiwa ini, Bang Kica, ada hal lain yang sangat menggalaukan Bang Kica. Meski ini sifatnya personal ya, tetapi kadang-kadang sesuatu yang personal ini juga berlaku universal. Hal yang bikin galau ini adalah di televisi, di lini media massa. Ya. Jelas-jelas terpampang peristiwa-peristiwa tersebut gitu. Bang Kica kan punya 4 orang anak yang sudah dewasa ya. Sepertinya peristiwa-peristiwa tersebut tidak membuat mereka terganggu, Ya. tidak membuat mereka galau gitu ya. Mereka tetap asik dengan pekerjaannya, mereka tetap ya menganggap kehidupan ini seperti biasa-biasa saja. Ya. Bahkan kadangkala Bang Kica coba memancing ya, memulai satu pembicaraan ya, mereka menjawab skenanya gitu. Jadi ini benar-benar membuat Bang Kica sangat galau terhadap masa depan bangsa ini. Apakah memang sudah sedemikian masa bodohnya generasi muda kita? Bang Kica berharap mudah-mudahan ini hanya ada di anak Bang Kica saja, dan mungkin ini bagian dari tugas Bang Kica yang belum selesai atau mungkin selama ini lupa mendeliver ya, bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai warga bangsa. Bagaimana menurut Bung Jela? Jadi apa yang Bang Kica rasakan, saya kira semua generasi kita yang punya anak di yang kita sebut dengan generasi milenial ini dan Gen Z ya, dan Gen Z ya. Tapi rata-rata anak kita anak milenial lah ya, ya benar. karena lahirnya sebelum tahun 95. Kalau kita sebutnya generasi Z, generasi Z itu adalah lahir setelah tahun 95. Jadi anak-anak kita sama yang lahir di sebelum tahun 95, artinya mereka masuk dalam generasi milenial yang menguasai IT, yang hidup di zaman modern gitu ya. Dan ilmu pengetahuan juga bagus, tinggi, lebih canggih dari kita. Nah, Bung Jela juga merasakan begitu. Ya, ternyata anak-anak Bung Jela ini nyaris tidak peduli dengan lingkungan, dengan apa yang terjadi ya. Betul. Tapi barangkali mereka juga asik dengan lingkungannya barangkali. Betul. Pasti mereka punya kelompok ya, kelompok untuk berdiskusi juga barangkali. Tapi dengan kita mungkin udah beda generasi. Kita ini generasi baby boomer. Iya. Setelah kita ada lagi namanya generasi X ya. Iya. Baru kemarin masuk dengan generasi Y. Y itu yang disebut dengan milenial gitu ya. Iya. Apakah kita juga bisa menyelami kehidupan mereka? Mungkin agak sulit. Tapi memang gejala umum yang kita lihat, mereka nggak peduli dengan dengan apa yang terjadi. Ya mungkin sekedar sebentar lalu aja barangkali. Tidak ada diskusi yang mendalam gitu ya. Iya. Bahkan peristiwa pilkada serentak yang 2 hari yang lalu, yang bagi kita itu adalah satu momen yang sangat strategis untuk menentukan seleksi kepemimpinan di daerah ya. Itu pun tidak menarik hati mereka gitu. Tetapi di sisi lain, keinginan mereka untuk meningkatkan kompetensi, ya kan, keinginan mereka untuk
mengetahui apa yang ada perkembangan di luar sana, itu luar biasa memang itu. Tapi concern mereka terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan peradaban negeri ini rasanya membuat gamang gitu ya. Kira-kira apa nih penyebabnya? Apakah ada pelajaran-pelajaran yang dulu kita mendapatkan sekarang sudah tidak ada lagi, atau ada katakanlah kebiasaan-kebiasaan ya yang dulu kita dapatkan secara temurun ya dari komunitas sudah berubah, walau-alam gitu ya, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap ini juga. Jadi kalau kita lihat gejala umumnya ya, bahwa generasi milenial ini memang mereka berpacu ya, berlomba ya dengan sesama generasi mereka untuk saling berbagi, saling menimba ilmu yang banyak, saling saling berkompetisi karena memang kehidupan ini sudah mulai ketat persaingannya. Jadi mereka menghadapi kompetisi yang sangat ketat, di mana peluang-peluang untuk mereka berkiprah itu makin sedikit, sehingga mereka lebih banyak untuk mencoba untuk bertahan ya, dengan menalami sesuatu ataupun menggali sesuatu dan berteram dengan kelompok mereka. Nah, kita juga melihat bahwa sebetulnya pergerakan politik segala macam di dalam negeri ini kan, ya sebetulnya udah giliran mereka yang bergerak ini kan. Tapi kita mungkin karena kita juga nggak terjun banyak ke lapangan, saya yakin mereka juga dengan komunitasnya pasti udah melakukan gerakan-gerakan politik seperti itu. Tapi ya namanya sebagian kecil mungkin, atau mungkin yang sebagian kecil yang ke arah ke situ, tapi yang sebagian besar lagi ya mereka mencari arti kehidupan ini untuk mendalami ilmu-ilmu yang penting untuk bisa survive, untuk bertahan dalam kehidupan yang akan datang. Concern Bang Kicca sebenarnya ya mudah-mudahan ini personal saja gitu ya. Tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu. Peristiwa tewasnya 6 orang. Ya sebenarnya kan generasi mereka umur dari 20 sampai 26 tahun gitu kan. Ada darah menetes. Dan ya seharusnya atau sepatutnya untuk sebuah peradaban ya tidak harus terjadi seperti itu ya. Kalau memang kita nih berada di negeri yang beradab yang berbudi luhur dan mempunyai hukum gitu ya. Artinya tidak menurut Bang Kicca jangan diamlah. Mereka harus menyuarakan. Bukan berarti mencari salah, mencari benar, atau mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Enggak, membuat terang satu peristiwa sehingga jelas asbab nuzulnya, sebab musababnya, dan yang memang bersalah ya ditetapkan dia bersalah gitu kan, dan peristiwa yang sama tidak terulang lagi gitu ya. Itu maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya sesibuk apapun kita ya kan, setinggi apapun loading kerja kita, tetapi hal-hal yang menyangkut kemanusiaan apapun itu ya kita harus tersentak ya. Kita harus memikirkan, ikut memikirkan. Kita harus, ini menyangkut sesuatu yang ya hari ini terjadi di sana, besok lusa bisa di sini gitu kan, atau di mana saja gitu kan. Jadi ini menyangkut kemaslahatan bersama gitu. Tapi kok ya kebetulan mungkin anak-anak Bang Kicca ya anteng-anteng saja gitu. Tapi kita lihat juga barangkali ya, anak-anak kita ini kan lahir besar ya di kota besar ya. Kota besar seperti Jakarta, yang mungkin akan berbeda juga dengan anak-anak atau seangkatan mereka yang lahir di kota yang lebih kecil, bahkan di kota kecamatan segala macam. Mungkin ya dugaan saya, mungkin hanya yang di metropolitan ini aja. Mungkin juga di kota-kota besar yang lainnya seperti Medan, Palembang, Surabaya. Mungkin akan sama kasusnya. Tapi kalau kita lihat ke kota kecil, mungkin generasi milenial ini sudah mulai mengambil alih untuk ikut berpolitik, ikut berorganisasi kemasyarakatan, merespon isu-isu nasional ya. Dugaan saya mungkin seperti itu. Boleh jadi. Artinya anak-anak kita yang hidup di kota besar, waktunya tersedot untuk hal-hal yang jauh lebih banyak dibanding
anak-anak yang di apa namanya itu tidak di kota besar lah. Ya, tidak di kita kota bagi besar. dua aja, Ya, kota ya, besar dan ya, metropolitan dan ya. yang hanya kota kecil. Ya. Waktunya lebih banyak tersedot ke hal-hal yang sifatnya meningkatkan kompetisi diri, yang sifatnya joy ya, happy ya kan, yang sifatnya komunitas eksklusif ya, segala macam gitu ya. Oke. Jadi terlepas dari situ semua, rata-rata nih anak-anak kita kan sudah selesai di bangku pendidikan formal. Ya, formal itu kan SD, SMP, SMA ya. Dan, kemudian perguruan tinggi sampai S1. Setelah itu mungkin sudah selesai di formal, masuk ke S2, S3 dan sebagainya, itu udah mungkin udah sambil bekerja. Artinya yang pertanyaan dari Bang Kica tadi terhadap ketidakpedulian generasi yang di kota-kota metropolitan ini terhadap lingkungan ini, siapa yang bertanggung jawab ini kan gitu ya? Siapa yang harus memberikan edukasi ke mereka gitu kan? Ya tapi kalau ini kita lihat ini mungkin sudah nggak ada lagi yang peduli dengan itu. Itu dia. Nah sekarang begini, artinya mungkin Bang Kica ini udah terlalu tua ya, sensitifnya terlalu tinggi. Ini kan Bang Kica inilah lebih bagus kita dengarkan, kita putar lah ya, biar didengar oleh anak-anak kita jelata mendengar dan mungkin juga bisa berbagi dengan anak-anak kita gitu ya, bahwa sebenarnya ya coba deh tempatkan diri kita menjadi ibu atau bapak atau orang tua atau saudara dari korban tersebut ya. Terkait kondisi jenazah saya lanjutkan, saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya, sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas, dan akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Jadi begini, Bung Jela, ya kita setelah mendengarkan ya rasanya Bang Kica nggak sanggup lagi meneruskan podcast ini ya. Kita tutup aja lah dengan doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima arwah ya para anak-anak kita yang tewas di kilometer 50. Amin ya Rabbal. Semoga keluarga yang ditinggalkan menerimanya dengan segala ketabahan. Amin. Dikuatkan hatinya, diikhlaskan hatinya juga. Amin. Dan terakhir, mari kita semua berdoa semoga negeri ini ke depan terjauh dari segala macam yang akan meruntuhkan kita secara peradaban. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.